kunci kali ini. Middle launch pad bakal coba dibuka untuk melarikan diri sejenak. Dan bergerak ke area belakang Fluxo itu sendiri. Ternyata Fluxo juga dihabiskan oleh Twisted Mind kali ini. Dots terjatuh, zona udah sakit banget. Cassie udah mulai menyala, tembakan dari atas juga datang. Ternyata Buriram cukup nyaman kali ini menembak dari sisi atap. Fluxo juga akan menjadi tumbal. Nampaknya harus menghilang di posisi ke-8, namun RRQ Kazu masih utuh dengan 4 anggota. Walaupun cukup terseok-seok. Yes, udah nggak ada lagi pengintaian ke arah mereka. Mereka bisa masuk secara perlahan, walaupun masuknya menjadi tim yang terakhir, tapi mereka bisa dapetin momentum jika memang mereka bisa meratakan dari Twisted Mind itu sendiri yang sudah mulai melakukan setup juga. Tapi Juna datang menghajar satu kepala, berhasil di sana dapat ke arah perpukauan dari RRQ begitu saja, bahkan membuat dari RRQ harus tumbang satu persatu. Pain harus menghilang juga di posisi yang ke-7. Turun kawan-kawan dari Buriram dan 6 tim yang tersisa kali ini, Bun. Oke, nice banget. Setidaknya ada Monster Truck coba untuk mendistract beberapa player dari sisi belakang labirin. Namun kali ini Buriram objektif dengan tim yang tepat banget di depan dia. Lagi-lagi attack all around di posisi yang sangat tidak enak untuk dipermudah dan berhasil untuk di-absen satu persatu. Bahkan kita bisa melihat 4 tim perwakilan saja yang tersisa. Twisted Mind masih utuh walafiat. Begitu juga dengan RRQ. Walaupun kali ini RRQ sedikit sulit untuk masuk sedikit demi sedikit ke arah zona yang lebih aman, tapi setidaknya stick together yang sudah mereka lakukan sejak awal ini membuahkan hasil. Senggol-senggolan pun akan terjadi karena Mal juga berhasil untuk mendapatkan satu orang dari Diamond. Begitu juga dengan Aba yang berhasil diabsen oleh Nameless. Namun ini dia 2 tim yang tersisa, Buriram dan juga RRQ Kazu. Betul, 4 lawan 3. Satu orang sudah mulai coba ditumbangkan kali ini. Lihat bagaimana seorang Cat Hack memainkan eksplosif, tapi masuk dari satu orang dan yang tumbang begitu saja. Razor menjadi santapan dari 3 anggota, tidak bisa bertahan. Riram membuka map pertama dengan mendapatkan Langsung ke seberang bersama-sama. Oke, mereka harusnya tahu juga nanti pertempuran sebentar lagi juga akan terjadi antara Bigatron, dan ternyata dari Aba yang sudah memberikan informasi kepada teman-temannya, bahkan berhasil untuk menculik satu punggawa dari Bigatron Delta. Dan Hua juga berhasil untuk dari RRQ juga sudah melempar 3 anggotanya menuju ke area tenda darurat. High ground sudah berhasil mereka amankan. Satu anggota Dots bakal ditahan di Arsenal terlebih dahulu. Tembakan demi tembakan bakal dibuka. Yan Ben menerima dan cukup banyak, langsung membuka dengan adanya Global terlebih dahulu. Bahkan Dimitri yang sudah mulai coba di pop up terlebih dahulu. Dan datang dari arah yang tidak terduga. 3 orang ditabrak kali ini. Apa yang masih itu berdansa? Poppy bakal coba dimakan. Terjatuh begitu saja di tangan seorang Mal. Tapi Stevie yang coba dibuka. Nampaknya Hua membuat gaya permainan mereka cukup berbeda kali ini. Lihat bagaimana cukup agresif, tapi Yanbin gegabah melawan 2 anggota dari RRQ. Tidak akan mudah. Bahkan tembakan dari seorang Mal connect di balik wall, tidak bisa bertahan lama. Selesai. Hua jangan coba-coba. Hua harus rata di posisi ke-12 kali ini. Tangan tamu Fluxo akan menjadi lawan. Bob sudah mulai membuka beberapa tembakan. Informasi sudah dimiliki. Lemparan-lemparan dari Glometer bakal coba dibalas antar satu sama lain. Nampaknya Abai masih memaksimalkan high ground kali ini dengan memberikan beberapa tembakan liar. Bahkan udah ada FGL juga yang coba dibuka. Putsin masuk dari sisi kanan. Kyu berhasil untuk take down. Razar dapetin 1 orang kali ini. Lihat ada seorang Dudes dengan pelontaran 2 orang. Dudes mulai menyala. Berhasil mendapatkan bahkan meratakan dari Fluxo. RRQ 9 poin eliminasi mengamuk King Indo kali ini. Namun ada Bigatron Delta, adanya pertempuran di area sana, dan benar saja kali ini Koja sudah membuka tembakannya. 1 orang dari RRQ bahkan harus terjatuh. Ada 1 orang Koja juga, tapi dia menutup arah sebelah kanan, memblokir tembakan-tembakannya. Namun kali ini Ikal juga dari arah kejauhan mencoba untuk membackup. 1 orang dari Limit juga berhasil untuk menjadi orang ketiga dari kedua pertahanan tim Indonesia. Dix pun harus terjatuh, untungnya masih bisa untuk diselamatkan lagi. Di sisi yang berbeda juga Maal berhasil untuk ter-knockdown. Masih ada Cougar juga yang berhasil untuk meledakkan menggunakan M79 ke arah teman-teman dari RRQ. 2 perwakilan dari Indonesia yang gak bagus permainannya karena harus menjadi bulan-bulanan untuk attack all around. Keempat pasti nyambut. Ya, apalagi tadi penumpukan terjadi di arah tenda gitu kan, benar-benar bisa pasti di finish sama teman-teman SCCP. Tinggal gimana nasib dari seorang Dots aja yang gak bisa terlalu lama karena udah langsung dimakanin oleh teman-teman dari SCCP. Betul, 4
tentu saja bangkit kembali para punggawa dari Twisted Mind. 2 lawan 2 akan terjadi. Oke, revive masih sempat dilakukan, masih bisa masuk ke dalam zona. Casey-nya dipencet. Obala bisa balik ke dalam game kali ini, membuat posisi 3 lawan 2. 2 orang akan menempel terlebih dahulu. 1 orang dari Corinthians akan menjaga di lini kejauhan. Skylar bakal berbuka, ditutup jalan keluarnya. Dan kali ini SCCP atau Corinthians berhasil mendapat Kondisi kayak tadi itu mungkin cukup berpengaruh, di mana kalau kita melihat permainan hari kemarin sama hari ini RRQ, cukup banyak momentum yang diciptakan sama seorang Dudes gitu. Iya, setuju. Tapi di depan dia masih ada Krillin. Krillin nggak bisa dong dihajar oleh banyak banget itu tim RRQ yang udah coming ke arah dia, dan Krillinnya sendirian. Gue sih ngerti ya posisi dari Krillin itu berada di area militi ya. Kalau misalkan karena emang peran penting juga Wasana untuk ngebuka jalan, tapi Junanya harus diculik ternyata. Di sisi yang lain ini harusnya ada tim berbeda yang bakal coba untuk Gas! berapa poin eliminasi atas kedua tim ini, Julia. Nah, Nana Wasarnya pun tumbang, sisa Getak, bahkan Getaknya hilang. Ada Mosi aja seorang diri. Dudes lagi-lagi membuat momen. Junanya tumbang, kehilangan seorang Juna, tinggal diras begitu aja teman-teman daripada Buriram yang gak siap. Bahkan menurut gue timing dari RRQ-nya cepet banget tadi buat masuk ke jantung pertahanan daripada Buriram, yang mengakibatkan pada akhirnya Buriramnya pun tumbang di posisi ke-8. Tim Indonesia masih ada 2 kali, tapi Keong sendirian saja tidak bisa berkat, apalagi kecuali Casey yang mereka miliki. Namun WAG masih coba untuk melakukan setup. Pada RRQ juga yang nampaknya sudah terdengar pergerakannya. Masuk Alan, sudah mulai siap, refleks digunakan, tapi Krillinnya pun tumbang. Saya menyusul, bisa ekspor saja lagi dan lagi. Dudes berulah dengan M79 ya. Abai bahkan mengconfirm 1 kill, poin eliminasi tambahan. Ekspor tersisa seorang diri, mau kemana? Susah banget keluar karena terlalu sempit ruang geraknya nampaknya, Baby Bun. Iya, gak akan bisa kemana-mana itu. 3 tim yang tersisa masih ada teman-teman dari RRQ. Apakah ini Buya untuk teman-teman dari RRQ? Kita masih menyaksikan karena Yanbin yang benar-benar Yes. sama teman-teman dari RRQ, Twisted Mind dan juga Falcon yang kemungkinan Nice. di arah atas. Masih Nice. ditunggu timing yang tepat. Namun kali ini tim Thailand masih sharing profit dengan satu compound mereka. Sharing profit ya. Yoi. Mereka ini akan ada di satu compound yang sama, tapi nampaknya Falcons tidak bisa bergerak dengan leluasa. One more coba untuk menggulung medkitnya. Horizon Line bakalan digunakan, tapi gua rasa nggak ada momen sama sekali, kesempatan tidak ada untuk seorang One more. Kali ini 2 tim tersisa, di mana Twisted Mind bahkan 1 orang tumbang. Menyisakan 2 player saja dari Twisted Mind. RRQ memiliki ruang gerak yang cukup luas dan cukup bebas. Dan ini dia Buya for RRQ Kazu. Let's go Indonesia! Berhasil akhirnya untuk mendapatkan Buya di poin Rasari kedua, menyerang Nice. Indonesia. FF Indo bersatu. Berasan, ada tembakan yang masih bisa dihalau, tapi Shin kali ini dalam kondisi yang cukup tertekan, bahkan Abai dengan double barrelnya mampu memulangkan kembali seorang Shin. Tenang Dian, asik. Balik lagi aja karena gue yakin di arah atas Aduh, itu di dia siap strand mana? teman-teman dari Iwannya kan juga udah gerak tuh ke arah Allhampton. Harusnya kalau misalkan mereka mau regrouping bisa ke sana, cuman mungkin tadi yang terjadi adalah teman-teman dari Hua kan menggunakan di launchpad langsung. Oh nice banget. Itu 1 orang dari Twisted Mind akan menjadi santapan yang cukup lezat nampaknya untuk Bigetron Delta. Turun ke arah bawah, tapi aduh, perang antar saudara Piai Kire. Dudesnya yang tumbang sama sekali, bahkan RRQ 1 orangnya tumbang kali ini, dan menurut gua akan sedikit Bahkan harus finish di hashtag ke-7. 6 tim yang tersisa. Buriram mempunyai peran penting. Dia coba untuk mengecohkan 1 tim yaitu Fluxo, dan RRQ nggak akan make it karena Abai tim tersebut. Pain Gaming pun hilang oleh Bigetron Delta, menyisakan WAG saja kali ini. Alan coba untuk membangun barikade glue wall, tapi kita lihat pertahanan dari Bigetron Delta gak kalah alot juga, akan dicoba kali ini. Dan Alan hati-hati dengan seorang Cyrus menempel Casey jadi sana, tapi sayang sekali ada trading yang terjadi. Nice, menyisakan 1 player, sayang sekali Bigetron Delta and Buya for WAG. oh my god, Tapi harusnya masih bisa ditahan dulu, mengingat posisi tackle around juga yang terpisah. Abai terkena beberapa hit yang cukup parah kali ini menghadapi Javu. Kejadian kayak gini juga kemarin ya, kejadian Abai sendirian ngadepin 3 orang. Yes, Lagi. dan itu sering terjadi juga ya di momen-momen RRQ. Seperti terlambat untuk melakukan follow up dan segala macamnya, jangan sampai terulang. Tapi lihat bagaimana seorang Malek kali ini juga berhasil men-take down 1 anggota terlebih dahulu.
Sudah ada tembakan yang masuk ke arah seorang Maal. Maalnya terjatuh, but it's okay, no problem. Kawan-kawan dari RRQ Kazu kali ini masih menguasai satu kompo nih yang berada di pertengahan antara Deka dan juga Madside itu sendiri. Kelihatan dua anggota bakal coba dihajar. Dots kali ini turun memberikan beberapa tembakan masuk Razor dengan Dapek alias double vector kali ini memakan satu anggota bahkan dari seorang Punggot. Harusnya tidak memiliki jalan keluar selain tumbang. Menyisakan satu anggota yang berada di area dalam. Maal masih dari take down di tangan seorang Punggot, but it's okay, no problem. Hanya muter-muter saja mengulur waktu selama mungkin agar Triple A bisa reset kembali. Dan kali ini RRQ unggul 3 poin eliminasi. Jatuh saja Choskyu turun langsung mendapatkan 1 kill pertamanya kali ini. Di sisi lain RRQ Nyayur 7 poin eliminasi berhasil dikantongi. Iwan menjadi korbannya harus tumbang di posisi ke-11. Nice banget. Tidak punya kesempatan untuk melawan Twisted Mind apalagi dalam kompon yang benar-benar sesempit itu dan tidak bisa menggocek lebih jauh lagi. Mau tidak mau harus tusun juga. Sedangkan dari RRQ kali ini cukup nyaman. 8 poin eliminasi berhasil mereka kantongi. Lihat bagaimana posisi terbaca Abai. Tembakan bakal dibuka berhasil. Menang duel terhadap seorang Yanbin. Berkat bantuan ada seorang Dudes juga di sana. 9 poin dikumpulkan. Benar banyak kali ini. Wah, Abai mainnya hari ini bener-bener gila banget. Dimana nggak ada, jarang banget gue lihat dari game 1 sampai game kelima amonya seorang Abai yang miss. Semua pergerakan dia efektif banget gitu kan. Ataupun ada Maal gitu kan pakai Casey-nya. Akhirnya Abai pun percaya sama teman-temannya untuk maju ke arah depan. Seperti yang sedang terjadi kali ini sih. Mereka nempel satu sama lain. Penggunaan Casey yang sudah mulai gak akan dikasih jalan keluar sama sekali. Tapi hati-hati ya, minimap juga kita lihat ada Triple A yang harusnya kalau misalnya fightnya pecah akan terdengar juga sama mereka. Betul, jarak sini harusnya udah dapet info dari Triple A. Tinggal keputusan ada di tangan mereka untuk ikut campur atau tidak. Lihat bagaimana tembakan sudah langsung menyelesaikan ke arah itu sendiri kali ini 11 poin eliminasi. Gue suka sama fleksibilitas dari seorang Dots. Dots kali ini full. Gak ada 3 orang, 1 orang juga lo harusnya mikir sih masuk ke jendela. Tapi emang udah gak ada opsi sih. Dia ditembakin sama RRQ, makanya tadi move ke sisi kanan, tapi ada Pain juga di atas. Makanya dia masuk dan dipaksa mau gak mau harus tumbang. Udah gak ada jalan keluar, tapi kali ini Buriram juga nampaknya tidak memiliki jalan keluar setelah nice banget. 2 anggotanya memaksa untuk datang ke kompon yang sudah diduduki oleh RRQ kali ini. Tembakan dari tim lain justru membuat dia tumbang. Lihat bagaimana seorang Dots kali ini cukup menyala Bangko. Dan ikut campurnya dari MT7 ternyata turut membantu menumbangkan karena Buriram yang harus puas di posisi ke-8. Fluxo dari jarak yang sejauh itu masih bisa mengganggu, masih bisa berbola cukup cepat, tapi ada Skylar kali ini yang mengganggu. Gak ada bentuk pertahanan yang bisa digunakan oleh WAG. Kira luar ekspor, gak mampu berbuat banyak karena ditutup sama vision begitu luas. Satu persatu anggota lawan akan dimakan dengan cukup nyaman. Lihat di area bawah, Sming sudah tidak punya pilihan membuka banyak global, tapi tidak akan menutup dirinya karena tetap harus tumbang di tangan seorang Motavia. Kus menutup jalan keluar. Nampaknya dari seorang Sming masih bisa di-revive, tapi Demon juga terkena tembakan liar. Langsung coba ditabrak. Demon yang masih bisa menukar dengan 1 orang Noda di sana, tapi tidak akan ada waktu yang lama karena Demon harus tumbang dan Pain Gaming pada akhirnya berhasil mendapatkan Booyah. Lihat bagaimana Hua juga masih memprediksi bahwa Pain berada di depannya. Maal dapetin 1. Iwan Esports kali ini harus tumbang. Udah kalah dari jumlah anggota yang membuat mereka juga tidak mau mengambil resiko lebih jauh lagi, Julia. Ya, kepleset. Habis gitu mereka sadar itu akan menjadi malapetaka untuk mereka. Akhirnya tim UA sadar diri, menarik mundur. Kehilangan manpower itu adalah cukup penting. Apalagi balik beberapa perlindungan terhadap tim UA. Maju ke arah depan. Lo lihat, udah ada Sin yang langsung saja membackup. Tapi hati-hati, di arah depan ada satu player yang terlalu depannya itu seorang Bootzin mengakibatkan dirinya tumbang. Sementara dari sisi kanan ada percobaan bala bantuan dari seorang Giu yang menanggakan, membuat apapun terjadi dan bahkan this is RRQ datang ke arah pertempuran tersebut mencari banyak keuntungan, datang di waktu yang pas. Wah, tidak bisa berkata banyak, satu persatu sudah mulai diabsen oleh RRQ. Sisa 1 player di sana langsung dieliminasi di posisi ke-7. Kikodok. Yes, Luxor rata di posisi ke-8. Hua harus menghilang di posisi ke-7. RRQ begitu saja. Enggak
hati-hati sudah mulai menerima damage cukup fatal. Namun dari serang Punggat mendapatkan cara serang Wasana, mendelay pergerakan dua anggota sekaligus. Walaupun pada akhirnya dari attack all round harus tumbang di posisi yang ketiga. Dua tim Asik. tersisa 4 lawan 4 kali ini Julia. Nah, grounding sih harusnya lebih unggul daripada RRQ ya. Tapi kalau kita lihat pertahanan dari Buriram juga nggak selembek itu, King Kodok. Bahkan kita lihat Monster Truck sudah mulai dikendari oleh seorang Abai. Coba menghantui kawan-kawan daripada Buriram. Sementara 3 player yang lain membackup dari arah atas. Namun Abainya tumbang, ada trading yang terjadi. Junanya hilang. Wasana coba untuk memberikan upaya reviving terhadap seorang Juna. Ada save yang diaktifkan tapi Abainya tidak terselamatkan. Kali ini manpower daripada Buriram lebih unggul dibandingkan RRQ. Ada Skylar, maju ke arah seorang Maal, membuat akhirnya Maal harus regroup lagi tapi satu orang tumbang. Kita hilang, langsung di end, tapi ternyata ada pelontar dari seorang Juna yang masuk ke arah seorang Dudes. Trading lagi terjadi, tumbang satu di sana, 2 versus 2 terjadi. Wasana bakalan dikomit tapi ternyata Buriram United God Debuyo. Let's go, let's go, let's go, let's go. Buriram yang ternyata menutup hari ini dengan mendapatkan Boya. Sayang, serius sayang. Langsung saja kita akan memberikan MVP Perfeito, hari ini Camilota. terhadap seorang Temos aqui, Dudes. então o troféu de MVP Kaspersky do dia. Tapi posisi mereka bagus di klasmen. Nah. Yang jelas seperti yang sering kita bahas di Free Fire itu, it's all about consistency. Ya 100 poin. Akhirnya RRQ udah mulai bisa setara dengan King Buriram. Poinnya Buriram 13. 17 poin, RRQ 13 poin, WAG 9, T-Set main 7, Bigetron 5, tidak nambah.